Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5441. Pada saat yang sama Frank Leduk mengatur penghapusan semua sanksi terhadap Jinling Joiner Sect. Di Villa Konsorsium Loke Kedutaan Besar Amerika, Karina, yang sedang berbaring di kursi malas, sudah berdiri. Dia menyipitkan mata ke Gunung Zijin tidak jauh. Ekspresinya acuh tak acuh. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sergio Abe. Tuan Muda Abe. Saya tidak sabar. Saya berharap untuk melihat kepala York sesegera mungkin. Pukul 11.30 siang. Aula Jinling Jifu. Itu kurang dari 24 jam sebelum batas waktu Harvey York. Tetapi saham Joiner Sect tidak hanya ditarik kembali ke tertinggi historis, tetapi juga menarik batas harian ketika pasar ditutup. Dibandingkan dengan kemerosotan dalam beberapa hari terakhir, lonjakan saat ini terhadap pasar benar-benar mengejutkan. Suasana di seluruh pasar agak panik, dan ada banyak pesanan beli untuk saham klan Joiner. Adegan ini membawa aset Joiner Sekte kembali sebelum mereka dikenai sanksi. Adapun akad yang dibatalkan sebelumnya akan langsung dikembalikan apa adanya. Kapal pesiar yang ditahan di Karibia juga langsung dibebaskan. Semua dalam semua. Semua dalam semua. Klan penggabung menjadi sasaran yang sangat menyedihkan sebelumnya. Dan sekarang dia telah pulih begitu banyak. Hanya dapat dikatakan bahwa Frank Leduk memang mampu dan layak untuk keluarga Leduk. Pada saat yang sama, dia tahu apa yang disebut kedalaman dan kedangkalan. Dan apa yang disebut maju dan mundur. Karena dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa memenuhi permintaan Harvey York, maka Harvey York pasti akan membiarkannya mati tanpa penguburan. Setelah menutup panggilan Alexa Joiner untuk mengumumkan kabar baik, telepon Harvey York bergetar lagi. Ini adalah nomor yang indah, tetapi sangat asing. Setelah melihat sekilas, Harvey York terhubung sesuka hati. Segera, suara dingin tapi aura datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York, halo. Saya Araceli Hoffman. Tuan Hoffman. Selamat siang. Harvey York tersenyum. Jelas dia tidak terkejut dengan panggilan ini. Bagaimanapun, penargetan Frank Leduk dari Alexa Joiner. Dia tidak percaya bahwa tidak ada Araceli Hoffman di belakang untuk membantu. Saya tidak tahu apakah Anda menelepon saya pada siang hari. Perhatian seperti apa yang Anda miliki? Jika kamu ingin mengundangku makan malam, aku khawatir kamu harus bergegas. Kalau tidak, aku akan makan mie instan. Sebaliknya suara Araceli Hoffman sepertinya astringen. Dan dia bernafas sebentar. Dengan perasaan terjepit dan kakinya terluka. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, karena Master York tertarik, maka saya akan mengundang Anda. Makanlah. Setengah jam kemudian, di kotak tertinggi Hotel Jinling, Hoffman sedang menunggu Tuan Muda York datang. Harvey York tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa kotak tertinggi Jinling Hotel harus dipesan sehari sebelumnya. Tidak peduli siapa itu. Untuk mengundang saya ke jamuan ini, Tuan Muda Hoffman, Anda telah merencanakan ke depan sejak kemarin. Saya sangat bersyukur. Jadi, aku akan segera ke sana. Tuan Muda Hoffman, Anda memesan dulu. Saya suka ikan dengan acar sayuran dan daging sapi dengan tahu. Dibuat setengah jam sebelumnya. Pas. Di sisi lain telepon, Araceli Hoffman duduk di dalam kotak dengan wajah tenggelam. Tetapi kemudian dia masih terkekeh. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda York. Saya benar-benar tidak dapat menyembunyikan apapun dari Anda. Kalau begitu aku akan memesan dulu. Saya harap untuk sementara, Tuan Muda York,
Anda bisa puas. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, jika saya membiarkan merpati Tuan Muda Hoffman pergi, saya pikir saya akan lebih puas. Sebaliknya Araceli Hoffman mendengus. Dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Tetapi dia masih tersenyum. Sebagai Tuan Muda York, itu tidak cukup. Bagaimana dengan ini? Harvey York tersenyum. Kamu memohon padaku. Selama kamu memohon padaku, aku akan pergi sekarang. Bab 5442. Araceli Hoffman tampak menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan berkata, oke, karena Tuan Muda York telah berbicara. Kalau begitu ambillah seolah-olah aku memohon padamu. Mendengar ini, Harvey York tidak bisa tidak memuji. Tuan Muda Hoffman benar-benar layak menjadi Tuan Muda keluarga Hoffman. Jaga situasi keseluruhan. Telan suaramu. Dan coba yang terbaik. Saya telah ditinju di wajah berkali-kali. Dan saya bisa memohon kepada saya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu tidak tahan dengan pahlawan. Harus kuakui. Aku mengagumimu. Mendengar kata-kata Harvey York, Araceli Hoffman di seberang telepon hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya. Dan seteguk darah tua hampir menyembur keluar. Sebagai putra tertua dari keluarga Hoffman, ia termasuk dalam jajaran putra dan putri tertua di negara H. Sekarang ditampar wajahnya lagi dan lagi oleh menantu laki-laki yang datang ke pintu. Itu benar-benar tak tertahankan dan tak tertahankan. Namun, mengingat tujuannya, Araceli Hoffman masih tersenyum datar dan berkata, karena itu adalah pujian Tuan Muda York, Hoffman pasti akan menerima semuanya. Cek cek cek. Harvey York tampak terkejut. Meskipun dikatakan bahwa tidak akan ada pertemuan yang baik dan tidak ada perjamuan yang baik. Tapi Tuan Muda Hoffman, kamu sangat keras kepala. Selain itu kamu benar-benar ingin membunuhku. Sepertinya aku benar-benar tidak dapat menemukan alasan lain. Namun, karena aku berjanji padamu, aku pasti akan pergi, tunggu saja. 1 jam kemudian, Harvey York membawa Alexa Joyner ke Hotel Jinling. Dia tidak bodoh. Dan dia secara alami tahu bahwa apapun tujuan yang dimiliki Araceli Hoffman, itu pasti akan melibatkan situasi di Jinling pada akhirnya. Jadi tidak peduli apa. Jika Anda membawa Alexa Joyner sendiri, Anda tidak akan menderita. Tidak ada orang luar di seluruh Hotel Jinling saat ini. Dan bahkan lobi benar-benar sepi. Tampaknya dikontrak oleh keseluruhan. Ketika dua pelayan di Chongsam melihat Harvey York, mereka menggerakkan kaki panjang mereka untuk menyambutnya. Saat memasuki kotak tertinggi, ada aroma samar gaharu yang menyebar ke seluruh kotak. Dan Araceli Hoffman sedang minum puer gunung es tua. Ketika dia melihat Harvey York, dia mengangkat matanya, lalu berdiri, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda York benar-benar beriman. Berbicara selama setengah jam, hanya setengah jam. Tapi datanglah padaku untuk jamuan makan. Dan bawa Nona Jonir ke sini. Apa artinya ini? Datang dan tunjukkan cintamu pada anjing lajang ini. Aku akan mengadu pada Nona Mandy Zimmer. Araceli Hoffman setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Seperti lelucon di antara teman-teman. Tetapi pada saat ini, jelas ada sesuatu dalam kata-katanya. Dia tampaknya menyiratkan bahwa Harvey York tahu keberadaan Mandy Zimmer dengan sangat baik. Ancaman yang tampaknya tidak ada ini membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka. Di sisi Araceli Hoffman, Stephanie Hoffman mengenakan pakaian kasual. Tetapi ekspresinya tidak berubah ketika dia melihat Harvey York. Alexa Joyner menyapu Araceli Hoffman dengan ringan dan berkata, Tuan Muda Hoffman, apakah Anda akan berlaku adil kepada Frank Leduk? Atau kau sengaja mencoba membuatku jijik? Apa hubunganku dengan Tuan Muda York? Kau tidak tahu. Araceli Hoffman tersenyum ringan dan berkata, Nona Jonir,
Apakah ini mencoba membantu kekasihnya menghindari kecurigaan? Terkadang aku sangat iri pada Tuan Muda York. Ada banyak orang kepercayaan di sekitar. Tetapi masih ada seorang istri di rumah yang benar-benar saling mencintai. Seorang pria dapat dianggap sukses ketika dia telah mencapai level Tuan Muda York. Hanya saja kepala sekte Joyner telah menjadi anak kecil. Jadi tidak baik untuk mengatakannya. Alexa Joyner berkata dengan dingin. Apa? Apakah keluarga Hoffman Anda beralih ke penjualan pipa air? Anda mengelola begitu banyak. Kelopak mata Araceli Hoffman melonjak. Jelas tidak menyangka Alexa Joyner begitu tajam dan tajam. Bab 5443. Stephanie Hoffman dan yang lainnya memelototi Alexa Joyner satu persatu. Wanita dari sekte penggabung ini tidak hanya menghina Araceli Hoffman, tetapi juga menghina seluruh keluarga Jinling Hoffman. Oke, Alexa, kurangi wajah Tuan Hoffman. Harvey York duduk sendiri, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata ringan. Tuan Muda Hoffman sangat rendah hari ini. Jelas dia mencoba menipu kita. Kami memukul wajahnya terlalu keras sekarang. Bagaimana jika dia tidak meninggalkan ruang untuk sementara waktu? Saat itu, jika kita tidak hati-hati dan perahu terbalik di selokan, dia tidak akan memberi kita kesempatan. Alexa Joyner juga duduk ketika dia mendengar kata-kata itu. Smee memimpin dengan manis dan berkata, Tuan Muda Hoffman, Anda harus berbelas kasih kepada kami. Mendengar kata-kata Harvey York dan Alexa Joyner, anggota keluarga Hoffman di satu sisi sangat marah sehingga tekanan darah mereka melonjak. Di sisi lain, Araceli Hoffman masih mampu menjaga angin dan awan tetap ringan. Pada saat ini, dia meletakkan cangkir tehnya, tersenyum, dan berkata, "Jangan sombong atau putus asa ketika kamu menang. Ini adalah moto leluhur keluarga Hoffman kami. Jangan katakan bahwa saya belum memanfaatkan Tuan Muda York dan Nona Joyner saat ini. Bahkan jika aku memanfaatkannya, aku tidak berani mengambil 1 inci pun. Lagi pula, semua orang melihat ke atas dan melihatmu, kan?" Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Muda Hoffman berkata dengan sangat sopan hari ini. Jika aku memukulmu lagi, sepertinya itu salahku. Kenapa kau dan aku tidak berhenti bicara begitu banyak? Katakan saja apa yang kamu inginkan. Araceli Hoffman tertawa dan berkata, Tuan Muda York benar-benar orang yang ceria. Jika itu masalahnya, aku akan mengatakannya langsung. Karena itu, Araceli Hoffman mengeluarkan cek dan meletakkannya di depan Harvey York. Ini cek 10 miliar. Selain 2 miliar yang dibayarkan untuk keluarga American Locke, 8 miliar sisanya adalah sedikit pemikiran. Tapi saya harap Tuan Muda York menjanjikan saya beberapa syarat setelah mengambil uang itu. Pertama, tinggalkan Jinling dan jangan kembali mulai sekarang. Kedua, kamu ikut denganku dan meminta maaf kepada Nona Karina. Ketiga, saya harap Anda benar-benar memutuskan kontak dengan Joyner Sect dan 6 dunia tersembunyi. Selama Tuan Muda York menyetujui 3 syarat sederhana seperti itu, Anda mengambil cek 10 miliar ini. 1 tahun kemudian, aku bisa memberimu 10 miliar lagi. Dengan 20 miliar, kemanapun Anda pergi di dunia, Anda dapat hidup dengan sangat baik. Dan Anda tidak dapat menghabiskannya dalam beberapa kehidupan. Harvey York tidak melihat cek di atas meja, tetapi memandang Araceli Hoffman dengan senyum setengah tersenyum, dan berkata, apa? Ini yang dimaksud keluarga Hoffman, atau milikmu? Araceli Hoffman berkata ringan, apakah ada perbedaan? Ya, bagaimana mungkin tidak ada perbedaan? Jika itu yang dimaksud keluarga Hoffman, harga ini sepertinya tidak cukup. Harvey York tersenyum. Bagaimana jika aku bersungguh-sungguh? Mata Araceli Hoffman dalam. Itu artinya Tuan Muda Hoffman takut padaku. Harvey York,
Harvey York mencubit cangkir tehnya. Karena kamu takut padaku. Kamu bisa mengatakannya secara langsung. Aku tidak akan menggertakmu tanpa alasan. Kan? Aku masih sangat masuk akal. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Araceli Hoffman sedikit menyipit. Alexa Joyner meletakkan tangannya di dadanya dan menatap Araceli Hoffman dengan setengah tersenyum. Tuan muda tertua dari keluarga Hoffman selalu mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan di Jinling. Ini benar-benar pemandangan yang langka untuk dikempiskan hari ini dan diinjak-injak wajahnya. Harvey York. Ada pepatah. Tetap di telepon. Sampai jumpa di masa depan. Anda belum pernah mendengarnya. Bukan? Suara Araceli Hoffman mulai berubah dingin. Bab 5444. Harvey York mengangguk dan berkata, tentu saja aku pernah mendengarnya. Bukan hanya aku pernah mendengarnya. Tapi aku juga tahu pepatah lain. Yang disebut memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya. Dan angin musim semi bertiup dan beregenerasi. Lagi pula, meskipun aku tidak takut dengan nyali orang lain, ada banyak orang di sekitarku. Terkadang ada terlalu banyak botol dan kaleng. Dan tidak dapat dihindari untuk melihat ke depan dan ke belakang. Tuan muda Hoffman bisa memahami ini. Jadi, bukan tidak mungkin aku meninggalkan Jinling. Tapi aku juga punya satu syarat. Araceli Hoffman berkata dengan dingin. Ceritakan padaku. Selama keluarga Hoffman masih keluarga Hoffman di masa lalu. Sekte penggabung masih sekte penggabung di masa lalu. Dan 6 keluarga tersembunyi dapat mempertahankan gaya mereka. Selama pemerintahan Jinling ini, orang luar bisa menjadi pemimpin. Selama langit di Jinling sangat cerah. Kalau begitu kamu tidak perlu puluhan miliar. Aku akan menepuk pantatku dan segera pergi. Ngomong-ngomong, aku juga ingin hadiah kecil. Araceli Hoffman berkata dengan dingin. Apa hadiahnya? Aku tidak akan mengatakannya sekaligus. Harvey York tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Setelah keluarga Hoffman Anda menyetujui persyaratan pertama saya akan secara alami memberitahu Anda apa hadiah kecilnya. Wajah Araceli Hoffman langsung berubah muram. Kata-kata Harvey York sederhana. Tetapi tujuannya adalah membuat semua yang telah dilakukan keluarga Hoffman selama bertahun-tahun menjadi nol. Jika orang luar lain datang untuk menjalankan pemerintahan Jinling, mungkin di masa depan, sekte penggabung akan dapat memotong daging dengan pisau tumpul dan memusnahkan keluarga Hoffman sedikit demi sedikit. Hanya bisa dikatakan bahwa Harvey York, bajingan ini, memiliki hati yang bisa dihukum. Memikirkan hal ini, Araceli Hoffman mengambil cangkir teh, menarik napas, dan berkata, kesampingkan kondisi ini, bisakah saya setuju atas nama keluarga Hoffman? Tapi aku ingin tahu, apa untungnya bagimu, Tuan Muda York, membiarkan keluarga Hoffman kita kembali ke titik ini? Harvey York berkata dengan ringan. Apakah Anda harus memiliki manfaat untuk melakukan sesuatu? Saya tidak ingin Jinling, tanah langit, jatuh ke tangan satu keluarga. Saya berharap tata letak Jinling dapat menjaga keseimbangan mutlak. Bukan? Oke. Itu sangat bagus. Araceli Hoffman berdiri dan bertepuk tangan. Tidak masalah apakah kamu tulus atau palsu, Tuan Muda York. Tetapi setidaknya satu hal itu benar. Artinya, kamu tidak menjanjikan kebaikanku. Setelah mengatakan itu, Araceli Hoffman meremas cek di atas meja dan mendorongnya di depan Harvey York. Lalu tersenyum dan berkata, meskipun Anda Tuan York keras kepala, Anda ingin bertemu dengan saya di kuil. Tapi aku masih menginginkan persahabatanmu. Cek 10 miliar ini ada di sini untukmu. Anda dapat memeriksanya kapan saja. Atau Anda dapat mengambil uangnya. Namun, itu setara dengan menyetujui permintaanku. Saya harap Anda memikirkannya dengan jelas. Begitu suara itu jatuh,
Pintu kotak tertinggi didorong terbuka dengan mencicit. Beberapa pelayan di Cheongsam dengan cepat membawakan hidangan seperti acar ikan dan tahu brisket. Araceli Hoffman mengambil mantelnya, melihat kemeja yang penuh dengan makanan lezat, dan tersenyum ringan. Saya sudah membelinya sebelumnya. Aku juga memesan hidangan sebelumnya. Tuan Muda York, pikirkan dan pikirkan lebih jernih. Aku ingin berteman denganmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Araceli Hoffman membawa Stephanie Hoffman dan yang lainnya, dan hanyut. Tepat saat dia meninggalkan pintu, Stephanie Hoffman tiba-tiba berbalik dan membuat gerakan mengusap lehernya di Harvey York. Kejam, Harvey York tersenyum ringan, mengambil cek itu dan merobeknya dengan kedua tangan. Merobek cek itu berkeping-keping. Wajah Stephanie Hoffman langsung sedikit lebih jelek daripada makan kotoran. Bab 5445. Tuan Muda York, Anda sedikit impulsif. Cek ini tidak boleh dirobek. Setidaknya itu tidak boleh dirobek di depan Araceli Hoffman. Lagi pula, benda ini bisa digunakan sebagai pelambatan kita. Alexa Joyner menaruh sepotong tahu di Harvey York, menghela nafas dan berkata, "Rencana untuk memperlambat." Harvey York tersenyum ringan. Rencana kita untuk menunda pasukan. Atau rencana mereka untuk menunda pasukan. Alexa Joyner sedikit terkejut. Harvey York melanjutkan. Untuk Joyner Sek dan 6 keluarga tersembunyi. Memang merupakan hal yang baik untuk dapat mengambil napas selama beberapa hari dan mengumpulkan kekuatan. Tapi apakah Anda lupa bahwa Gaspar Hoffman akan menjabat? Selama upacara selesai dan dekrit kekaisaran dikeluarkan, maka masalah ini adalah suatu kepastian. Jinling juga benar-benar bermarga Hoffman. Sederhananya, jika kamu bisa tetap tenang selama beberapa hari, pasti keluarga Hoffman yang akan sangat diuntungkan. Wajah Alexa Joyner berubah dan dia berkata, "Kalau begitu Araceli Hoffman tidak ada di sini untuk menunjukkan kelemahan hari ini." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Bagaimana bisa putra paling senior di negara Ha menunjukkan kelemahan dengan begitu mudah? Orang seperti dia akan mengakui konseling sebelum dia menunjukkan semua kartunya." Trik hari ini disebut mundur untuk maju. Juga dikenal sebagai jalan papan Mingxiu yang melintasi cencang secara diam-diam. Alexa Joyner sedikit mengernyit dan berkata, "Lalu bagaimana kita bisa menghentikannya?" Mencegah. Harvey York tertawa kecil. "Kapan aku bilang aku akan menghentikannya? Kurasa kita harus pergi ke Danila Joyner untuk mengambil beberapa barang antik lagi. Dan menunggu sampai hari ketika Gaspar Hoffman menjabat. Untuk memberinya hadiah ucapan selamat." Alexa Joyner tertegun sejenak. Dan tatapan penuh perhatian melintas di matanya. Di luar pintu, sebuah Toyota Alphard berangkat dari sudut jalan. Setelah beberapa ratus meter dari Hotel Jinling, Araceli Hoffman mengalihkan pandangannya ke belakang. Di kursi belakang, seorang gadis pirang yang tertidur, membuka matanya dan berkata, "Tuan Hoffman, bagaimana situasinya? Apakah York yang bermarga menerima cek dan bersiap untuk pergi? Berapa nomor penerbangannya? Katakan padaku. Aku akan mengatur seseorang untuk meledakkannya." Pada saat ini, ekspresi Karina acuh tak acuh. Tetapi ada warna panas di matanya. Dia tahu betul bahwa penduduk pulau paling baik dalam melakukan hal-hal seperti regu kematian. Jika York yang bermarga benar-benar membawa pesawat untuk pergi, akan terlalu mudah untuk membiarkannya mati tanpa penguburan. Araceli Hoffman menghela nafas dan berkata, "Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga merobek 10 miliar cek yang kami siapkan di tempat. Jelas, nama keluarga York akan tinggal bersama keluarga Hoffman kita selamanya. Jadi, saya berharap keluarga Locke dapat membantu keluarga Hoffman kami menyelesaikan masalah ini. Hanya dengan cara ini keluarga Hoffman kami dapat naik tahta dengan tenang." Tentu saja.
Setelah menyelesaikan masalah ini, saya dapat menjamin kepentingan mutlak keluarga Locke di negara H. Hanya naik tetapi tidak turun. Saya percaya Nona Karina. Anda bisa merasakan ketulusan saya. Mendengar bahwa Harvey York menolak permintaan Araceli Hoffman, Karina mencibir dan berkata, "Aku punya firasat bahwa bajingan ini tidak akan mengakuinya dengan mudah. Lagi pula, bahkan jika kamu berani meninju wajahku, apalagi yang bisa dilakukan? Itu hanya bajingan." Sejak Tuan Muda Hoffman, kamu masih ingat janjimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan apa yang harus kita lakukan. Ketika kata-kata itu jatuh, Karina langsung memutar nomor dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa melakukannya." Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.